Selamat siang, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang, hari ini, Bu? Selamat siang juga, Bu. Ada apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Begini, Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Beberapa minggu yang lalu dilakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi Mm-mm. itu, saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana, Bu? Kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Bu? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu bagaimana bisa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus loh, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin itu adalah seperti itu supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah, dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi jika saya dapat menyimpulkan ya Bu ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung. Iya, iya ya Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Oh, kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika nanti Ibu ditegur, Ibu harus siap-siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada beliau bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu.
Ya, langkah yang Ibu ambil sudah sangat tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Gak khawatir, takutnya salah langkah, Bu. Ya, syukurlah Bu, Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan baik untuk murid kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama, Bu.